anak-anak hebat! Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi dengan Ibu Gina. Dan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai tema 1 makhluk hidup, subtema 3 ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, dengan kompetensi dasar membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan dengan materi pokok pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Apakah anak-anak sudah siap? Oke, kalau kita sudah siap, kita lanjut. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwasanya Indonesia memiliki sumber alam hayati yang sangat melimpah. Sekitar 30% dari jumlah hewan dan tumbuhan yang ada di bumi berada di Indonesia. Seiring jalannya waktu, hewan dan tumbuhan baru pun banyak yang bermunculan. Akan tetapi, tidak sedikit juga hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Anak-anak hebat, perlu kita ketahui bahwasanya ancaman terhadap tumbuhan dan hewan langka di Indonesia sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu, perlu adanya tindakan nyata agar keberadaan hewan dan tumbuhan langka dapat dilestarikan. Anak-anak, faktor penyebab terjadinya kepunahan pada makhluk hidup disebabkan oleh 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor alam. Contohnya seperti sulitnya makhluk hidup untuk beradaptasi terhadap lingkungannya, kemudian tingkatan perkembangbiakan yang lambat, dan terjadinya bencana alam. Yang kedua yaitu faktor manusia. Banyak kegiatan manusia yang dapat menyebabkan hewan dan tumbuhan menjadi langka ataupun punah. Contohnya yaitu yang pertama, adanya pembakaran hutan ataupun penambangan. Yang kedua yaitu perburuan secara liar. Yang ketiga, pembuangan sampah ke alam. Dan keempat, eksploitasi alam secara besar-besaran. Hewan langka merupakan jenis hewan yang keberadaannya sangat sulit untuk ditemui. Jumlahnya sangat terbatas dan hewan tersebut tinggal di suatu daerah. Berikut contoh beberapa hewan langka. Silahkan disimak anak-anak. Yang pertama yaitu burung cendrawasih. Burung cendrawasih hanya berada di Papua. Bulu burung cendrawasih sangat indah sehingga diminati dan diburu oleh manusia. Karena keindahannya, burung cendrawasih dijuluki sebagai burung surga. Yang kedua yaitu badak bercula satu. Badak bercula satu hidup di ujung kulon, Banten. Sesuai dengan namanya, badak ini memiliki 1 cula di atas hidungnya. Populasi badak bercula satu semakin berkurang karena perburuan liar. Pemburu biasanya mengambil cula badak untuk dijadikan obat-obatan. Yang ketiga yaitu harimau Sumatera. Harimau Sumatera adalah jenis harimau terakhir yang masih hidup di Indonesia. Pemburuan liar menyebabkan populasi harimau Sumatera semakin diambang kepunahan. Harimau Sumatera diburu karena meningkatnya jumlah permintaan untuk dimanfaatkan bagian tubuhnya, seperti bagian kulitnya yang biasanya digunakan untuk menjadi bahan pembuatan tas, pakaian, ataupun hiasan rumah yang memiliki nilai jual yang tinggi. Yang keempat yaitu orangutan. Saat ini populasi orangutan kian menurun. Hal ini disebabkan karena adanya perburuan liar dan rusaknya habitat orangutan yang disebabkan karena pembukaan lahan untuk dijadikan perkebunan ataupun pemukiman. Yang terakhir yaitu komodo. Komodo merupakan hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Anak-anak, komodo merupakan kadal terbesar yang ada di dunia, sehingga komodo sering dijuluki sebagai kadal raksasa. Komodo tinggal di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur anak-anak.
Berkurangnya jumlah populasi komodo disebabkan karena perburuan liar, terus perubahan lingkungan, serta kurangnya sumber makanan untuk komodo. Baik anak-anak hebat, kita lanjutkan ke materi tumbuhan langka. Tumbuhan dikatakan langka atau mendekati kepunahan apabila keberadaannya di alam sudah semakin sedikit dan sulit ditemukan. Yang pertama yaitu Amorphopulus titanium. Amorphopulus titanium merupakan tumbuhan yang memiliki bunga terbesar. Bunga ini mengeluarkan bau tidak sedap seperti bangkai, sehingga diberi nama bunga bangkai. Bau bunga bangkai digunakan untuk menarik perhatian serangga. Tempat tinggal bunga bangkai secara alami berada di Sumatera. Yang kedua yaitu Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi terdapat di hutan-hutan Sumatera ataupun Kalimantan. Bunga Rafflesia arnoldi biasanya tumbuh parasit di tumbuhan menjalar. Kuncup bunga dari bunga Rafflesia arnoldi ini dapat dijadikan obat sehingga sering dijarah oleh manusia. Yang ketiga yaitu tanaman kantong semar. Tanaman kantong semar tumbuh di daerah yang kekurangan nitrogen. Hutan-hutan yang ada di daerah Tangkuban Perahu, Jawa Barat merupakan salah satu habitat dari tanaman kantong semar. Manusia seringkali secara langsung mengambil tanaman kantong semar di hutan untuk dijual belikan. Yang keempat yaitu cendana. Cendana banyak ditemukan di daerah Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan ini biasanya dimanfaatkan untuk dijadikan rempah-rempah ataupun pengharum ruangan. Keberadaan cendana sekarang ini sangat langka sehingga memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Yang kelima yaitu Aquilaria. Aquilaria merupakan tumbuhan penghasil kayu gaharu. Gaharu memiliki kandungan damar yang memiliki wangi sehingga dijuluki sebagai emas beraroma hutan. Tempat hidup di daerah hutan pedalaman Kalimantan. Harga jual tumbuhan ini mahal sehingga banyak diburu oleh manusia. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan langka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara in situ dan ex situ. In situ merupakan pelestarian yang dilakukan di habitat asli tumbuhan dan hewan langka. Contohnya seperti Suaka Marga Satwa, kemudian Taman Nasional, dan hutan lindung. Kemudian ex situ yaitu pelestarian yang dilakukan di luar habitat asli hewan atau tumbuhan langka. Contohnya seperti taman botani, taman binatang, taman safari, ataupun penangkaran. Nah anak-anak, kita barusan telah belajar mengenai upaya-upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, tugas kalian adalah silahkan catat manfaat-manfaat pelestarian hewan dan tumbuhan, serta usaha-usaha apa saja yang dapat kalian lakukan untuk melakukan pelestarian hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, sampai jumpa di pertemuan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.